Edi Darmawan ngamuk saat menerima pertanyaan Karni Ilyas. Rilis film dokumenter High School Murder Coffee and Jessica Wongso di Netflix ramai jadi perbincangan netizen. Film yang mengungkapkan kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh sahabatnya sendiri, Jessica Wongso, menarik banyak perhatian. Padahal kasus tersebut telah terjadi pada 7 tahun yang lalu. Film itu menarik karena mengungkap banyak kejanggalan kasus pembunuhan itu. Tak sedikit yang mengatakan mendiang Mirna Salihin meninggal bukan karena racun cyanida yang ditemukan dalam kopinya. Setelah film High School tayang, netizen sekarang sedang fokus terhadap ayah mendiang Mirna Salihin, yaitu Edi Darmawan. Masalahnya, Edi Darmawan mengungkapkan bahwa dia ditipu film buatan Netflix itu karena tidak sesuai dengan faktanya. Dituduh terima uang asuransi Mirna Salihin senilai 69 miliar. Namun netizen lebih syok lagi setelah mendengar kabar tentang asuransi puluhan miliar milik mendiang Mirna Salihin. Banyak yang menduga bahwa Edi Darmawan ingin segera mencairkan dan menguasai asuransi mendiang putrinya senilai 69 miliar itu. Tentu saja kabar yang sudah terlanjur viral itu dibantah keras oleh Edi Darmawan melalui kanal YouTube Karni Ilyas. Polemik uang asuransi mendiang wayan Mirna Salihin kembali mencuat. Namun perlu diketahui, besaran uang pertanggungan UP asuransi jiwa dapat berbeda-beda setiap orangnya. Mendiang wayan Mirna Salihin yang digadang-gadang punya uang asuransi jiwa senilai 5 juta US dollar di luar negeri, atau secara dengan 69 miliar. Alhasil muncul kecurigaan bahwa ada yang sengaja menjebak Jessica menjadi tersangka agar bisa mencairkan dana asuransi jiwa milik Mirna. Kalau contoh misalnya asuransi untuk individu yang adalah sebagai key person gitu, uang pertanggungan itu akan besar misalnya. Tapi secara average itu misalnya, kalau hanya masyarakat umum atau apa namanya tertanggung umum begitu, ya mungkin cuma ratusan juta, ungkap pakar Forensic Claim Investigation Asuransi Dedi Kristanto kepada CNBC Indonesia. Jika uang pertanggungannya sampai miliaran, bisa jadi orang tersebut adalah orang kunci yang jika meninggal bisa berdampak ke kehidupan orang banyak, seperti pengusaha. Dedi menjelaskan, perhitungan atas besaran uang pertanggungan itu dikalkulasi melalui kriteria-kriteria tertentu. Salah satu hal yang paling krusial adalah pendapatannya. Pendapatan seseorang dapat memastikan perusahaan asuransi bahwa dia bisa membayar premi yang besar untuk bisa mendapatkan uang pertanggungan yang besar. Selain pendapatan, masih banyak faktor yang dipertimbangkan asuransi untuk bisa menentukan uang pertanggungan, misalnya pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang dengan hobi, misalnya para layang, terjun payung, atau apapun yang risikonya membahayakan, risikonya kan tinggi, jelas Dedi. Yang artinya semakin besar risiko, bisa jadi semakin besar pula uang pertanggungan. Hal ini akan linear dengan premi yang dibayar akan semakin mahal. Selain itu, usia juga menjadi faktor penting. Dia mengambil contoh orang yang lebih tua, memiliki tingkat kemungkinan mortalitas atau kematiannya yang lebih besar dibandingkan dengan yang lebih muda.
Tak kalah penting, perusahaan asuransi di dalam seleksi risiko juga harus mempertimbangkan kemungkinan apakah uang yang ditanamkan di perusahaan asuransi itu adalah hasil misalnya money laundering. Sehingga bisa menjauhkan dari risiko manipulasi klaim. Kembali ke kasus Mirna, belakangan diberitakan ayah Mirna, Dermawan Salihin, memang tidak menampik Mirna memang memiliki asuransi. Darmawan, namun dia tak merinci jenis asuransi yang dimilikinya. Darmawan menyebutkan bahwa besaran uang asuransi tersebut adalah 10 juta. Darmawan pun memang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yudi adalah bohong. Kepolisian sendiri pada saat itu mengatakan bahwa Mirna tidak memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 5 juta US dollar. Sementara itu, Mirna merupakan putri dari pengusaha Edi Darmawan Salihin dan Niketut Sianti. Merangkul dari berbagai sumber, dia menyelesaikan Study Jubel School Jakarta dan kemudian pindah ke Australia untuk melanjutkan sekolah dan bekerja sejak 2005. Dia menikah dengan Arif Sumarko di Bali pada November 2015. Tidak lama setelah menikah, atau tepatnya 6 Januari 2016, nama Mirna menjadi sorotan publik karena menjadi korban pembunuhan dengan racun di sebuah kafe di Grand Indonesia, Jakarta. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama kopi sianida.